Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wali Kota Bogor, yang kami hormati Ketua Komnas Pimpinan Daerah Bogor, yang kami hormati khusus para narasumber yang sudah hadir di Kota Bogor, Bapak Osman Baja, dan narasumber yang hadir secara daring. Yang kami hormati pimpinan SKPD, khusus Bapak Kepala Bapeda dari Buton Selatan atau yang mewakili dari Buton Tengah, seluruh stakeholder yang sempat hadir pada siang hari ini yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan KPD kita tahun 2024. Mungkin ini adalah sesi terakhir dari tahapan statement kita pada siang hari ini. Izinkan kami menyampaikan lebih 5 menit untuk menjadi acuan kita di dalam perencanaan pembangunan tahun 2024. Yang pertama adalah terkait dengan tema. Ya, ini mungkin secara teknis tadi Prof. Malam Baja sudah menjelaskan kebijakan kita yang konsep pembangunan bertiga. Itu ada beberapa hal yang menjadi poin penting di dalam penyusunan rencana kerja kita tahun 2024. Di mana di tahun 2024 kita akan fokuskan di dua prioritas, yaitu prioritas penguatan kapasitas dan tata kelola pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah prioritas peningkatan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia. Di dalam prioritas pertama, penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan ini kita akan memfokuskan kepada peningkatan kondusivitas dan keamanan wilayah, sehingga kita juga tahu bersama bahwa tahun 2024 ini adalah tahun pemilu dan pemilihan kepala daerah, sehingga tentu kita harus memastikan bahwa daerah Kota Bogor ini aman ya, dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Kemudian selanjutnya adalah penguatan tata kelola dan prioritas perencanaan pembangunan daerah. Ya, jadi mulai tahapan di tahun 2022 ini kita akan mempersiapkan beberapa dokumen perencanaan seperti apa yang telah disampaikan tadi Bapak Wali Kota, bahwa RPJMD berakhir di tahun 2023, berarti kita dalam proses kita sekarang menunggu penetapan RPD rencana pembangunan daerah tahun 2024-2026 yang seolah akan ditetapkan pada akhir bulan Maret, yang kemudian nanti akan kita jalan secara paralel untuk menyusun rencana strategis Kota Bogor yang kemudian nanti masuk kepada rencana kerja perangkat daerah yang akan terlibat di dalam sistem informasi perangkat daerah tahun 2024. Kemudian selanjutnya ada penguatan investasi lembaga daerah. Nah ini tadi juga secara hanya lebar sudah dijelaskan baik beberapa narasumber. Ya ini nanti akan kita lebih fokuskan baik SDM kelembagaan baik pemerintah daerah maupun di masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan persamaan pendukung yang anggaran daerah. Nah, ini juga dari beberapa usaha yang sudah kita lakukan baik di kelurahan maupun di kecamatan, kita menunjukkan beberapa sarana pemerintahan yang harus dibenahi, sehingga kita berharap tahun 2024 beberapa sarana pemerintahan baik itu kantor kelurahan, kecamatan ini perlu akan kita benahi kembali. Kemudian selanjutnya ada peningkatan sistem pengawasan pengendalian internal. Ini termasuk AFIP ya, internal ya, tentu ini akan memberikan kapasitas dari sisi kualitas SDM-nya sehingga auditor kita di inspektorat lebih mumpuni. Kemudian selanjutnya ada organisasi sumber pendapatan. Nah, kita juga seperti sampaikan bahwa kurang lebih 2 tahun kita dilanda COVID ya, sekarang kasusnya sudah mulai melandai sehingga perlunya peningkatan sumber pendapatan yang harus kita maksimalkan untuk bisa menambah sumber pembiayaan terhadap belanja pemerintah daerah. Selanjutnya adalah transformasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini salah satunya tadi kita sudah launching portal satu data samping kiri. Kemudian juga kita sudah launching tanda tangan elektronik yang tentu ini merupakan bagian dari tindak lanjut MOU dari pemerintah daerah bersama dengan BSSN. Kemudian di prioritas kedua, peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM
ini kita akan lebih fokuskan pada peningkatan akses layanan pendidikan, kemudian peningkatan kualitas layanan kesehatan sarana kesehatan, optimalisasi pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, peningkatan kompetensi UMKM, dan optimalisasi penataan dan pengawasan ruang. Nah, kemudian dari beberapa prioritas yang kita fokuskan tahun 2024, kita akan coba membangun major project, pengembangan kawasan di slide 4. Ini tadi secara garis besar, secara teknis sudah dijelaskan oleh Prof. Subhan Baja. Proses pembangunan kita seperti kita ketahui bahwa dinamika kota di pusat perkotaan sudah mulai sumpah, sudah jenuh, sehingga ini pergerakan arus barang, kemudian pengalihan perkotaan ini sudah kita geser ke wilayah sekitarnya, termasuk dengan konsep Makidah. Kalau kita lihat dari arahan rencana tata ruang wilayah yang saat ini sementara finalisasi di provinsi, di mana fungsi utama pendidikan itu berada di Surawolio, kemudian fungsi perdagangan jasa dan usaha berada di Wolio. Nah, seperti disampaikan tadi, dengan koridor jalan lingkar inilah yang coba kita integrasikan dua fungsi utama. Ya, dua fungsi utama inilah yang akan kita gabungkan, kita integrasikan sehingga menjadikan konsep pembangunan Makidah. Ya. Beberapa para proyek yang sudah dikerjakan sejak tahun lalu, ya sampai hari ini jalan lingkar sudah akan tuntas sebagai koridor yang menghubungkan dua fungsi kawasan utama pendidikan, perdagangan jasa dan usaha. Ya, kemudian juga dalam rencana tata ruang wilayah yang kita sudah persiapkan pembangunan SMA 7 standar internasional, insya Allah dalam waktu dekat akan dilaksanakan pelelangan oleh pemerintah provinsi, termasuk juga pembangunan Universitas Sultan Hamengkubuwono yang lokasinya berada di Kalimantan Tengah. Termasuk juga salah satunya adalah Universitas UNB yang sudah beralih pindah lokasi di Kalimantan Tengah. Nah, sehingga dengan pusat pendidikan, sarana pendidikan sudah terbangun di tiga infrastruktur fisik ini, ya tentu ini yang akan kita dorong untuk bisa memberikan dampak terhadap wilayah sekitarnya. Nah, kenapa hari ini kami juga mengundang Bapeda Kabupaten Buton, termasuk Busel, yang nantinya ketika jalan lingkar, koridor jalan lingkar ini sudah menghubungkan antara Bumi, Surawolio dan Bari, tentu akan memberikan kemudahan akses. Jadi masyarakat yang berada di Busel kalau mau ke Surawolio tidak perlu lagi masuk kota. Jadi sehingga menggunakan koridor jalan lingkar yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Nah, tentu juga tidak hanya kita mementingkan wilayah Kota Bau, tapi juga kita berharap dengan pembangunan jalan lingkar ini bisa memberikan kontribusi terhadap wilayah sekitar, sehingga upaya mewujudkan provinsi Kepulauan Buton ini bisa tidak hanya di atas kertas, tetapi kita juga bisa memastikan bahwa aksesibilitas terhadap wilayah sekitarnya ini bisa terwujud. Kemudian Bapak Ibu, ada beberapa program strategis yang sudah kami membagi di dalam dua prioritas. Ya, yang pertama adalah penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan. Pada saat kita melakukan penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan, ini ada beberapa program prioritas yang tentu ini akan kita arahkan seluruh program yang ada di SKPD untuk kiranya mendukung pengembangan kawasan Makidah. Nah, termasuk ini SKPD pengampu. Jadi ada beberapa program ketika kita fokuskan peningkatan komunitas dan keamanan wilayah. Ini ada 5 program prioritas strategis yang tentu ini nanti akan dijabarkan oleh SKPD dalam bentuk program sampai kepada sub kegiatan yang kemudian nanti akan kita fokuskan secara parsial di wilayah konsep pembangunan Makidah. Kemudian penguatan tata kelola dan implementasi perencanaan pembangunan. Ini ada 5 juga program.
pengampunya adalah Bapeda BKD dan bagian pembangunan. Kemudian selanjutnya adalah penguatan kapasitas pembangunan pemerintahan daerah, ini ada 3 program. Kemudian peningkatan kesejahteraan sarana dan prasarana pendukung, ada 1 program. Jadi secara keseluruhan Bapak Ibu, kita sudah mencoba mengidentifikasi seluruh program prioritas yang ada di SKPD yang kemudian ini akan dijabarkan dalam bentuk subkegiatan yang tentunya secara spasial akan kita fokuskan kepada pengembangan di 2 fungsi utama, baik itu pendidikan maupun perdagangan jasa dan usaha. Nah, sekira ini beberapa hal penting yang menjadi rujukan buat kita sekalian, khususnya pada SKPD yang tentunya ini dalam proses penyusunannya sekarang kita sudah masuk ke tahapan musrembang, yang kemudian setelah ini kita akan mempersiapkan penginputan rencana kerja di dalam sistem informasi pemerintahan daerah. Sekira demikian itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.